Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Pitasari dengan NBI 14624001000. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas saya mengenai SQL yang mencakup DDL, DML, dan DQL. Penjelasan ini akan dimulai dari pembuatan struktur database, pengelolaan data, hingga pengambilan data dari basic sampai penggunaan logika. Contoh perintah DDL antara lain create, alter, dan drop. Perintah DDL yang pertama adalah create. Perintah ini digunakan untuk membuat tabel baru di dalam database. Baik, pada contoh ini, saya akan membuat tabel mahasiswa. Oke. Ini akan berisi kolom name sebagai primary key. Oke, dan nama. Kita kasih varchar 100. Yang jurusan. Kasih varchar 50. Oke, setelah itu kita apply. Ini di apply. Oke, finish. Sini saya sudah ada tabel mahasiswa. Selanjutnya adalah perintah alter. Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada, seperti menambahkan, mengubah, atau menghapus kolom. Contoh ini, kita dapat menambahkan kolom email ke dalam tabel mahasiswa tanpa harus membuat ulang tabel. Oke, saya akan menambahkan email. Ini varchar 100. Sini kita langsung apply aja. Oke, berhasil. Setelah perintah DDL yang terakhir adalah drop. Drop digunakan untuk menghapus objek dari database seperti tabel, indeks, dan view atau skema secara permanen. Oke, di sini saya sudah membuat tabel mahasiswa. Sini udah masuk nih tabel mahasiswanya. Dan di sini saya akan mencoba hapus tabel mahasiswa yang tadi saya buat. Dan cara nah, ini untuk mendrop tabelnya. Oke. Oke. Di sini tabel mahasiswanya udah terhapus ya. Baik, setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang DDL dan melakukan drop tabel mahasiswa pada bagian ini, saya akan melanjutkan ke DML. DML memiliki 3 perintah utama, yaitu insert, update, dan delete. Pada contoh ini, saya akan menggunakan tabel users sebagai objek pengelolaan data. Oke. Perintah DML yang pertama adalah insert. Insert digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam sebuah tabel. Di sini saya akan menambahkan data baru ke dalam tabel.
Oke. Sini saya sudah menambahkan, kita tinggal apply aja. Nah, di sini udah masuk namanya. Perintah DML yang kedua adalah update. Update digunakan untuk memperbarui data pada tabel. Nah, di sini saya akan memperbarui yang ini, Nana. Saya akan memperbarui registration date ya. Oke, di sini saya akan ganti 2020 bulan 3 tanggal 2. Dan membership statusnya saya akan ganti sebagai aktif. Oke. Setelah itu kita akan play. Dan perintah DML yang terakhir adalah delete. Delete digunakan untuk menghapus data pada tabel. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan data Nana. Di sini saya akan mencoba untuk menghapusnya. Nah, untuk menghapus itu nih, pencet delete. Di sini kan akan otomatis terhapus. Setelah menjelaskan tentang DDL dan DML, bagian selanjutnya adalah DKL. DKL merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mengambil dan melakukan query data dari database. Dalam DKL terdapat perintah dasar, operator logika, compression, serta special operator, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pengambilan dan penyaringan data. Baik, pertama saya akan menjalankan perintah dasar SQL. Perintah dasar pada DKL meliputi select, where, order by, dan limit. Pertama, saya akan menjalankan perintah select. Nah, di sini sudah langsung ada. Perintah select digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam sebuah tabel. Tanda bintang berarti semua kolom, sedangkan from menunjukkan dari tabel mana data tersebut diambil. Nah, ini kan saya ambil dari database digital library dan tabel user. Oke, di sini tinggal ini udah muncul semuanya. Jika ingin menampilkan beberapa data saja, kita hapus bintangnya. Oke. Dan pilih beberapa data yang ingin ditampilkan. Di sini saya akan menampilkan data user ID, username, dan password. Sini bisa di-enter aja supaya kelihatan rapi. Oke, nah, ini otomatis akan muncul user ID, username, dan password aja. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan perintah where. Nah, where ini untuk menentukan kondisi tertentu pada query, sehingga hanya data yang memenuhi syarat tertentu yang akan diambil pada query. Nah, sini coba kasih informasi. Di sini saya akan username, tabel username. Pada query ini, where berfungsi untuk menampilkan data user yang username-nya hanya Manda, dan bukan seluruh user yang ada di database. Oke.
Sini yang muncul adalah Mandaja. Oke. Dan selanjutnya saya akan menjalankan perintah order by. Order by untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom, baik dalam urutan menaik, yaitu as, atau menurun, dash. Di sini saya akan mengurutkan menaik dulu. Oke, di sini saya Sini saya akan mengurutkan menaik share ID. Oke, di sini dia menaik ya dari 1 sampai 9. Dan untuk menurunnya kita memakai dash. Nah, ini dia menurun dari 9 ke 1. Dan selanjutnya perintah dasar yang terakhir, yaitu limit. Perintah limit untuk membatasi jumlah baris yang diambil dari hasil query. Sini saya akan memakai baris saja. Nah, sini cuma ada 5 baris ya. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan perintah operator logika yang meliputi AND or NOT. Pertama, saya akan menjalankan perintah AND. Operator AND digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi, mensyaratkan semua kondisi benar. Jadi di sini sisinya harus benar dan membersih status aktifnya harus benar juga. Oke. Jika salah satunya salah, seperti di sini saya kasih membersihnya nonaktif. Nah, ini tidak akan diambil. Kondisi dua-duanya benar. Selanjutnya ada perintah OR. Di sini tinggal diubah saja jadi OR. Operator OR digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi, mensyaratkan cukup salah satu kondisi benar. Nah, di sini cuma mensyaratkan salah satu kondisi benar. Oke. Dan yang terakhir ada perintah NOT. NOT untuk membalikkan nilai kondisi dari true jadi false dan false menjadi true. Oke. Sini username sisinya tidak ada. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan perintah compression yang meliputi in dan get print. Pertama, saya akan menjalankan perintah in. Sini saya memilih membersih status. Shift status.
In digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai ada di dalam sekumpulan nilai tertentu. Pada query ini, in berfungsi untuk menampilkan data user yang memiliki status keanggotaan aktif maupun non-aktif. Selanjutnya ada perintah between. Sini saya menggunakan data registration between Between digunakan untuk menampilkan data yang berada di antara dua nilai tertentu. Pada query ini, between digunakan untuk menampilkan user yang mendaftar pada tanggal 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019. Oke, di sini muncul. Dan yang terakhir adalah perintah special operator yang meliputi like, any, dan l. Perintah pertama saya akan menjalankan perintah like. Oke. Sini saya akan memilih data username. Like. Like digunakan untuk mencari data berdasarkan pola tertentu. Pada query ini, like berarti menampilkan data yang username-nya dimulai dengan huruf A. Oke, nah, di sini akan muncul nama username yang awalan hurufnya A. Selanjutnya perintah ini. Oke, dulu. Register. Oke. Ini digunakan dalam subquery untuk membandingkan suatu nilai dengan set hasil yang dikembalikan oleh subquery. Pada query ini, data user ditampilkan jika tanggal pendaftarnya lebih besar dari salah satu tanggal pendaftaran user yang berstatus non-aktif. Oke, yang terakhir ada perintah all. Sini tadi ya. Ini sama seperti ini tadi, kita tinggal mengganti all aja. Nah, all bekerja dengan cara yang mirip dengan any. Tetapi perbedaannya adalah all mengembalikan true hanya jika semua hasil dari subquery memenuhi kondisi. Pada query ini,
digunakan untuk menampilkan data user yang tanggal pendaftarannya lebih besar dari seluruh tanggal pendaftaran user yang berstatus non-aktif. Okay. Demikian penjelasan tugas saya mengenai SQL yang mencakup DDL, DML, dan DQL, mulai dari perintah dasar hingga penggunaan logika dan subquery. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.